Shalom. Apa kabar? Pastinya kita semua harus tetap semangat dan makin luar biasa. Amin. Sungguh suatu sukacita kita boleh berkumpul kembali Bapak Ibu, meskipun masih dalam keadaan online. Tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu ada dalam hati kita, dalam hati Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Syukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, amin, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ayo Bapak Ibu, kita sama tepuk tangan yuk. Dimanapun saya ini berada ya, lebih memuliakan nama Tuhan lagi, amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Lebih semangat lagi, katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Katakan bawasannya, bawasannya tuh selamanya, bawasannya tuh selamanya. Once more, bawasannya tuh selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na.
Katakan bersyukurlah, bersyukurlah. Yeay! Haleluya. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Makin lagi bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kemarin kami boleh merayakan Jumat Agung, kami boleh kembali Tuhan mengintrospeksi diri kami masing-masing. Bagaimana kehidupan kami di dalam Engkau Tuhan. Apakah kami sudah mengalami perubahan? Apakah hidup kami sudah boleh jadi berkat? Atau apakah hidup kami hanya biasa-biasa saja? Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, kami rindu Tuhan, agar setiap hidup kami boleh terus mengalami perubahan di dalam Engkau. Hidup kami boleh jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu bagi kami. Tubuh-Mu rela dicabik, tubuh-Mu rela disiksa. Untuk siapa? Itu adalah untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu. Biar hidup kami terus dipenuhkan oleh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada
Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Oh, haleluya. Mari kita menyembah nama Tuhan, mari tinggikan Dia, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Besar kasih setia-Mu Tuhan, biar kami selalu ingat kasih-Mu Tuhan, selalu ingat kebaikan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu begitu besar bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang mulia,
Dimanapun saat ini Bapak, Ibu, dan teman-teman berada, kalau mungkin saat ini ada yang sakit, kami percaya kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang penyembuh. Kami percaya saat ini segala sakit penyakit yang Bapak Ibu alami, teman-teman alami, sembuh di dalam nama Yesus. Yang sedang letih, lelah, yang mungkin mulai kehilangan arah, kami berdoa saat ini. Biar Roh Kudus berikan kekuatan. Biar Roh Kudus yang memberikan kita semua semangat lagi untuk kembali kepada Tuhan. Yang saat ini ada dalam masalah, beban yang sangat berat, kami berdoa, kami percaya bersama Tuhan kita mampu melewati segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu, karena kasih-Mu padaku. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa.
agar indah bagimu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya pengen banget secara pribadi kita naikkan lagi pujian ini, hanya refnya saja. Terima kasih Tuhan. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lagi sekali. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu.
Salam damai sejahtera untuk kita semua. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, kita siapkan pikiran kita siapkan hidup kita sepenuhnya untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami yang akan belajar akan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami semakin mengenal pribadi-Mu, kami juga semakin dekat dengan Engkau, dan hidup kami semakin hari semakin berkenan, semakin disempurnakan di dalam Engkau. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami diberikan hikmat untuk mengerti apa yang harus kami lakukan di hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang hidup, Kau adalah Allah yang selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sukacita di dalam hidup kita itu tidak akan pernah berhenti kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Yes, amin. Katakan kepada orang-orang, keluarga kita ataupun siapapun yang ada di dekat kita, katakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, betul sekali. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu dan saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Sampai waktu minggu lalu kita juga sudah memperingati hari Paskah dan sebelumnya juga hari Jumat Agung, di mana kita memperingati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa kita, untuk membebaskan kita dari kutuk dan dosa, dan juga di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita saat ini adalah kasih karunia. Bahwa kita diselamatkan adalah kasih karunia, kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita hari ini memiliki hidup yang baru, diberikan kesempatan baru, itu semua juga karena kasih karunia dari Tuhan. Itu semua karena kuasa kasih Kristus yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sama-sama yang sudah siap dengan Alkitab, pagi hari ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua. Setelah kita menerima kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan, apakah kita akan simpan keselamatan itu? Apakah kita akan tetap diam saja? Atau apa yang harus kita lakukan? Ternyata kita tidak hanya menyimpan apa yang sudah menjadi milik kita. Kita tidak hanya menyimpan harta yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yaitu kasih karunia keselamatan. Kita tidak hanya bisa diam dan menyimpan itu, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan tekun. Kenapa harus mengerjakan keselamatan dengan tekun? Karena itu adalah perintah Tuhan juga. Kalau kita adalah anaknya Tuhan, di mana kita sudah ditebus dan menerima keselamatan, kita sudah diangkat menjadi anaknya, kita bukan orang biasa-biasa lagi. Kita tidak sama dengan yang lain, kita tidak sama dengan hidup yang dulu, tetapi kita adalah manusia baru. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Saudara dipilih, saya juga dipilih. Wow, luar biasa sekali, kita semua dipilih sama Tuhan. Amin. Yuk kita sama-sama buka di dalam Yohanes. Yohanes pasal ke-15. Di sini Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk mengerjakan keselamatan itu. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Yuk kita sama-sama baca mulai dari ayat 9. Judulnya adalah perintah supaya saling mengasihi. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Itu adalah poin pertama pada pagi hari ini, yaitu tinggallah di dalam kasih Tuhan. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita, seperti Bapa telah mengasihi aku di sini huruf besar berarti adalah Tuhan, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tuhan Yesus
adalah role model yang luar biasa dalam kehidupan kita. Beliau adalah, Tuhan Yesus adalah teladan yang memberikan contoh, memberikan teladan apa yang harus dilakukan. Bukan hanya memberikan perintah secara teori, tapi secara praktek Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kasih Tuhan. Dengan jelas, Bapa di surga sudah lebih dahulu mengasihi kita semua sebelum kita mengasihi Dia. Bapa di surga sudah terlebih dahulu mengasihi kita semua sebelum kita membagikan kasih itu kepada setiap orang di sekitar kita. Bapa di surga juga sudah mencurahkan kasih yang besar itu, kasih yang sempurna itu di dalam hidup kita melalui keselamatan, melalui Tuhan Yesus, di mana harusnya kita tinggal di dalam kasih itu. Di sini kenapa tidak ditulis simpan saja kasih itu, simpan erat-erat supaya enggak dicuri orang? Bukan seperti itu. Tuhan mengajarkan kita tinggal di dalam kasih itu. Tinggal itu stay, tinggal itu benar-benar seperti tinggal di dalam rumah. Kita tinggal di dalam kasih itu, berarti kasih itu surrounding, meliputi atau menyelimuti kehidupan kita seutuhnya. Ya. Jadi kasih itu ketika kita tinggal di dalam Dia, berarti harusnya kehidupan kita setiap hari itu penuh dengan kasih. Harusnya kehidupan kita setiap hari memancarkan kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat sederhana menjelaskan di sini. Bapakku yang di surga sudah mencurahkan, memberikan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Itulah yang harus kita lakukan kepada setiap orang di sekitar kita. Katakan kepada papa mama, katakan kepada anak-anak, katakan kepada suami ataupun istri yang ada di sekitar kita, ataupun orang yang dikasihi di sekitar kita. Katakan, aku mengasihimu. Yes. Yuk sama-sama tinggal di dalam kasih, yuk. Ayo kita sama-sama tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin. Itu adalah poin pertama. Poin kedua, ayo kita sama-sama baca lagi. Kita mulai dari ayat ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Poin kedua adalah, kalau kita mau hidup kita penuh dengan sukacita, kalau kita mau hidup kita memiliki kebahagiaan, ataupun kita mau hidup kita setiap hari bahagia atau happy, ada sukacita penuh di dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah, lakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Mungkin selama ini kita berpikir tentang mengerjakan keselamatan, pasti kita pikirkan banyak sekali yang harus kita kerjakan. Yes, that's right, itu nggak salah. Tapi ada satu tindakan, satu tindakan yang bisa kita lakukan, yang bisa menjamah semua orang. Satu tindakan yang bisa kita lakukan, karena ini juga bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu kasih. Hal ini mungkin dianggap sepele, tapi teman-teman tahu nggak? Saya juga akhir-akhir ini semakin hari semakin penuh sukacita saya, karena saya belajar untuk tinggal di dalam kasih dan juga membagikan kasih. Seperti poin pertama dan kedua. Jadi kasih itu bersifat universal. Kasih itu bisa menyentuh semua area dan aspek kehidupan setiap orang. Kasih itu tidak bersifat materi, tapi kasih itu adalah suatu tindakan, suatu sifat yang bisa kita bagikan kepada siapa saja di sekitar kita.
Jadi teman-teman, mulai hari ini, yuk kita sama-sama praktekkan firman Tuhan. Dari poin pertama dan kedua, tinggal di dalam kasih, poin pertama. Dan poin kedua adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa Tuhan bisa katakan sukacita di dalam hidup kita penuh ketika kita memiliki kasih itu? Sukacita kita penuh ketika kita bisa mengasihi orang lain. Kenapa Tuhan bisa mengatakan seperti itu? Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semua. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang benci, ketika kita memiliki dendam, ketika kita memiliki sakit hati, kecewa dengan orang-orang di sekitar kita, apa yang kita rasakan? Apakah ada sukacita? Jelas tidak ada, teman-teman. Sukacita itu pasti hilang. Tapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menjawab apa yang sedang kita hadapi saat ini. Khusus buat teman-teman yang memiliki rasa sedih, kecewa, ragu, ataupun merasa sudah tidak memiliki sukacita, sakit hati. Teman-teman, mulai hari ini ayo. Tuhan Yesus mau kita kembali tinggal di dalam kasih itu. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan praktekkan kasih itu lewat mengampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih itu. Kita sendiri juga tidak sempurna, teman-teman. Kita sendiri adalah manusia yang berdosa pada awalnya. Tapi kenapa Tuhan mau datang ke dunia? Mati untuk kita semua yang berdosa. Karena Tuhan mengasihi kita sebagai ciptaannya, sebagai anak-anaknya. Walaupun Tuhan sangat tidak suka dengan dosa yang kita lakukan. Teman-teman paham ya maksud saya? Tuhan sangat menyayangi saya dan saudara, walaupun kita dahulu atau mungkin sekarang masih memiliki dosa di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Tuhan gak mau lihat anak-anaknya sedih. Seperti saya yang mungkin sudah menjadi seorang ibu. Saya kalau melihat anak saya sedang murung, anak saya sedang sedih, sedang bad mood, saya juga gelisah. Saya juga merasa, ada apa sih kenapa anak saya bisa sedih? Kenapa anak saya bisa marah-marah, bad mood? Ataupun ada apa sebenarnya? Pasti ada masalah. Begitu juga dengan Tuhan, Bapa kita di surga terhadap kita. Bapa kita di surga nggak mau melihat kita sedih. Bapa kita di surga tidak mau melihat kita murung. Dan Bapa kita di surga tidak mau lihat hidup kita itu hilang sukacitanya. Bapa di surga mau melihat kita semua hidup dengan sukacitanya. Ayo teman-teman, minggu lalu kita baru memperingati Paskah dan Jumat Agung. Mulai hari ini, ayo kita sama-sama memulai hidup kita dengan mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Lewat kasih Tuhan. Kenapa saya membawa satu poin di dalam kasih, yaitu pengampunan? Karena semakin hari, semakin banyak gesekan di dalam kehidupan kita karena memang keadaan situasi yang tidak menentu. Yang membuat hidup kita merasa tidak nyaman. Tetapi di sini saya juga belajar. Buat apa sih setiap hari saya lewati dengan hati yang sedih, dengan amarah, dengan kekecewaan, dengan kesakitan hati atau kesakitan, di mana sebenarnya saya bisa bersuka cita. Saya mau hidup saya happy. Saya mau hidup saya ini menjadi berkat. Saya mau hidup saya menjadi berdampak. Saya mau hidup saya menjadi hidup yang lebih baik. Di sini saya belajar, oke,
ternyata firman Tuhan menuliskan, tinggallah di dalam kasih itu, dan kasihilah satu dengan yang lain. Saling mengasihi seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Nah, setelah kita melakukan poin pertama dan kedua, ternyata Tuhan juga sudah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna. Tuhan tidak mengajarkan sesuatu atau memberikan perintah di mana Tuhan tidak menceritakan bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, atau bagaimana kita melewati prosesnya. Tapi ternyata Tuhan adalah Tuhan yang teramat sangat baik, Tuhan yang hidup. Tuhan ketika membuat suatu rancangan di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita semua. Apa itu? Di dalam kita menjalankan poin 1 dan kedua ini untuk mengerjakan keselamatan itu, ada 2 poin lagi yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Sehingga ketika kita menjalani proses itu, sampai Tuhan Yesus datangnya untuk yang kedua kali, kita bisa mengerjakannya dengan tekun, kita bisa mengerjakannya dengan setia, dan suatu hari nanti ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, kita bisa memperoleh kehidupan yang sempurna dalam Tuhan. Apa sih yang sudah Tuhan persiapkan ketika kita menjalankan proses ini? Yuk kita sama-sama baca di dalam, mulai dari ayat yang ke-13. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Teman-teman, gimana nggak luar biasanya Tuhan Yesus buat kita semua. Tuhan tidak memandang dari mana keluarga kita berasal, bagaimana dengan kehidupan kita di masa lampau, apa yang sudah kita perbuat, tapi saat ini Tuhan mau mengajak kita semua untuk menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Status kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Sahabat itu adalah satu orang dengan yang lainnya, di mana suka duka berdampingan, selalu berdua, berbagi bersama. Kemanapun pergi pasti bersama. Ketika saya waktu masih sekolah, saya punya satu sahabat dari waktu saya TK, kita sekolah di sekolah yang sama, sampai SMA, ya, sampai SMA, sampai kuliah juga bareng-bareng. Jadi kami itu selalu bagi berdua, suka dan duka, punya makanan juga bagi berdua, kerjain PR bareng-bareng, belajar buat ulangan juga bareng-bareng, ke gereja bareng-bareng, segala sesuatu dikerjakan bareng-bareng. Begitu juga dengan Tuhan Yesus dengan kita. Hal pertama yang Tuhan Yesus sudah siapkan untuk kita adalah sahabatnya. Tuhan Yesus juga adalah sahabat kita. Jadi kita berdua adalah sahabat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk menjalani proses itu sendiri. Tuhan sudah mempersiapkan Roh Kudus untuk bersama dengan kita, menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk menjalani proses itu dengan setia sampai akhir. Tidak ada sahabat lain yang lebih sempurna dibanding Tuhan. Jadi teman-teman, jangan merasa bahwa Tuhan kita kejam, Tuhan kita tidak menyayangi kita, atau Tuhan kita hanya diktator yang bisa memberikan perintah saja. Enggak. Tuhan kita sudah merancangkan yang terbaik. Dia sudah mempersiapkan
Roh Kudus untuk mendampingi kita menjalani kehidupan ini bersama-sama sampai akhir. Luar biasa ya tuh. Tuhan Yesus memang luar biasa. Kalau berbicara tentang kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Amin. Yuk, kita sama-sama baca lagi. Setelah itu poin pertama, hal pertama yang Tuhan persiapkan. Sekarang ada poin kedua. Kita baca sama-sama lagi di dalam, mulai dari ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Ayo garis bawahi di dalam Bible. Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Teman-teman, ini luar biasa sekali. Ketika kita mengerjakan proses ini, menjalani proses ini, kita melakukan kasih itu ya. Kita tahu bahwa buah roh itu ada 9. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan sebenarnya. Banyak buah yang bisa kita hasilkan. Tapi ayo kita sama-sama mulai dengan yang satu ini dulu deh. Gak usah muluk-muluk dulu. Mulai dari yang satu ini dulu. Buah kasih. Gimana kalau mulai hari ini kita persiapkan buah yang terbaik untuk Tuhan, yaitu buah kasih. Buah kasih itu harus bersifat tetap. Tetap dalam arti konsisten. Tetap dalam arti tidak berubah. Dan tetap ada. Jadi itu kita produksi terus setiap hari. Kita kerjakan kasih itu setiap hari. Dan Tuhan berjanji, apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus akan diberikan kepada kita. Amin. Teman-teman, hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan dan bagaimana cara kita untuk mengerjakan keselamatan kita. Sebagai penutup kita baca di dalam ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Yuk sama-sama kita katakan lagi, kasihilah seorang akan yang lain. 1, 2, 3. Kasihilah seorang akan yang lain. Seperti Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihiku. Amin, amin, amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana cara kami untuk hidup setelah menerima kasih karunia keselamatan yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau mengajarkan kami untuk tetap bisa berbuah tetap di dalam Engkau. Tuhan, biarlah Engkau selalu mendampingi kami, Engkau menyertai kami dan Roh Kudus. Kami minta Engkau selalu menuntun dan memimpin kehidupan kami, sehingga kami bisa memberikan buah yang terbaik buat Tuhan. Kami bisa mengerjakan keselamatan ini sampai akhir. Tuhan Yesus, biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan dan menyenangkan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.